Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita masih dikaruniai oleh Allah dengan berbagai kelebihan dibandingkan dengan makhluk-makhluk Allah yang lain, yaitu masih tetap belajar dan mengadakan pembelajaran. Dan tentunya ini mencari ilmu atau pembelajaran ini sampai yaumul kiamah atau sampai kita wafat nanti. Pada kesempatan hari ini dari mata kuliah Hukum Islam, di sini ada sub pembahasan materi yaitu teori hukum Islam. Tentunya saya akan coba mendefinisikan, menerangkan apa itu teori hukum Islam. Di sini ada 3 kata, yaitu teori, hukum, dan Islam. Dari 3 penggabungan ini, tentunya saya akan mendeskripsikan dulu kalimat dari teori atau kata dari teori. Apa sih teori itu? Teori adalah pendapat yang didasarkan pada penelitian dan penemuan, didukung oleh data dan argumentasi. Teori juga mempunyai definisi penjelasan suatu fenomena kejadian atau suatu cara untuk membuat sesuatu itu masuk akal. Atau definisi lain, kalau yang saya pahami, teori adalah bagaimana kita mengabstraksikan dari sebuah realitas atau fakta dan berulang-ulang ataupun konsisten atau istiqomah. Sekali lagi, teori adalah bagaimana cara kita mengabstraksikan dari sebuah realitas atau fakta dan berulang-ulang. Gambarannya begini, bila ada maka begini, atau kalau begini maka begitu atau begini, begitu seterusnya. Istilahnya premis. Kalau ada begini maka akan begini atau begitu. Itulah sebuah teori. Makanya kalau cara atau sesuatu itu tidak masuk akal, kemudian tidak berdasarkan realitas atau fakta, ya otomatis itu tidak bisa diteorikan karena suatu teori tersebut sesuai penjelasan tadi itu tidaklah disebut teori kalau dia itu tidak berulang-ulang, tidak istiqomah, karena kebenarannya dan faktanya ataupun kejadiannya itu tidak masuk akal, jadi tidak bisa diteorikan. Itu kata-kata teori. Kemudian hukum, tentunya kita sudah tahu apa itu hukum, baik itu hukum yang ada di Indonesia ataupun di seluruh dunia. Pasti namanya hukum itu bisa diartikan adalah sekumpulan peraturan yang menetapkan suatu perbuatan dan melarang suatu perbuatan. Jika seorang telah melanggar salah satu dari hukum peraturan tersebut, maka ia akan dikenakan sanksi atau diambil tindakan oleh undang-undang yang tertera dan tercatat di dalam peraturan itu sendiri. Nah, begitulah hukum. Makanya hukum itu tidak akan pernah berubah, sifatnya pun akan memaksa. Dalam kaidah usul fikih itu, al-hukmu yaduru ma'illatihi wujudan wa adamiyan. Hukum itu tetap berputar sesuai dengan konteksnya. Jadi hukum tidak akan pernah berubah. Mungkin ini akan bisa didiskusikan di lain kesempatan. Kemudian kata Islam.
Islam adalah menjalankan syariat dari Nabi kita, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam selaku pembawa syariat dan juga yang pembuat syariat. Kemudian menjalankan itu dengan apa? Tentunya dengan anggota zahir kita, dengan badan kita, dengan cara mengikuti apa yang sudah dijalankannya dan mentaati apa yang sudah diperintahkan. Dalam literatur atau gramatika bahasa, Islam itu dari isi masdar atau masdar dari kata aslama yuslimu islaman. Aslama itu fiil madhinya, yuslimu itu fiil mudhari'nya, sedangkan islaman itu adalah isim masdarnya, yang artinya adalah taat, tunduk, patuh, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian hukum Islam. Istilah hukum Islam berasal dari dua kata dasar, yaitu hukum dan Islam. Dari gabungan dua kata hukum dan Islam tersebut muncul istilah hukum Islam. Jadi sekali lagi, muncul istilah hukum Islam. Kalau kita selidiki nanti lebih mendalam, apakah memang betul istilah hukum Islam itu diakui atau populer, nanti kita bacakan. Dapat dipahami bahwa hukum Islam merupakan seperangkat norma atau peraturan yang bersumber dari Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengatur tingkah laku manusia di tengah-tengah masyarakat. Dengan kalimat yang lebih singkat, hukum Islam dapat diartikan sebagai hukum yang bersumber dari ajaran Islam. Untuk gramatika bahasa tentang perubahan apa itu hukum, secara bahasa artinya adalah memimpin, memerintah, memutuskan, menetapkan, dan mengadili. Dalam literatur Islam ditemukan dua istilah yang digunakan untuk menyebut hukum Islam itu ada, yaitu as-syari'atul islamiyah. Dalam bahasanya itu syariat Islam, jadi syariah Islamiyah. Kemudian yang kedua al-fiqhul islami atau fikih Islam. Jadi dalam literatur atau dari kitab-kitab muktabar atau kitab-kitab yang sudah layak untuk dibuat pedoman, hanya ada dua istilah, yaitu syariah Islamiyah kemudian al-fiqh Islamiyah. Tentunya ini kita akan mendapatkan istilah-istilah ini sesuai dengan periodisasi daripada hukum itu. Seperti kita itu tentang apa, tasyrih, kemudian qawaid usuliyah, qawaid fiqhiyah, insyaallah akan kita temukan di sana. Istilah hukum Islam yang menjadi populer dan digunakan sebagai istilah resmi di Indonesia berasal dari istilah Barat. Jadi di Indonesia itu populernya adalah hukum Islam. Hukum Islam merupakan terjemahan dari istilah Barat yang berbahasa Inggris, yaitu Islamic Law. Nah, dari Islamic Law inilah diterjemahkan menjadi hukum Islam dan akhirnya populer. Dan populernya itu yang saya ketahui kira-kira 20 abad, kisaran abad yang ke-20 lah. Kita lanjutkan. Pada prinsipnya hukum Islam bersumber dari wahyu ilahi, yaitu Al-Quran sebagai sumber pokok dan utama atau sebagai sumber primer, hukum primer dalam Islam, yang kemudian dijelaskan lebih rinci oleh Nabi Muhammad SAW melalui sunnah dan hadisnya. Jadi melalui sunnah ini bisa melalui dengan sabdanya ataupun perkataannya beliau, bisa dengan perbuatannya beliau, kemudian juga dengan ketetapan beliau, bahkan tentang keinginan beliau yang pada kemudian tidak sempat beliau laksanakan. Itu sunnah. Kemudian dan hadisnya. Kalau hadis itu juga akan banyak perincian nanti
mungkin ada diskusi selanjutnya. Kita lanjutkan, ketika Islam diletakkan pada hukum, maka objek hukum semakin diperluas. Hukum Islam tidak hanya mengkaji manusia sebagai makhluk sosial, tetapi juga manusia sebagai makhluk beragama. Jadi objek formalnya yaitu perbuatan manusia dewasa yang berakal sehat. Jadi syariat tadi itu objeknya adalah kita atau sebagai seorang penganut beragama Islam, yaitu muslim, dan muslimnya itu yang mukallaf ataupun akil balik ataupun sehat akalnya ini. Itu yang dimaksud. Kemudian kita sebelum masuk kepada aspek dasar Islam ini, ada 3 aspek ajaran Islam yang mendasar, sangat mendasar sekali, yaitu ada akidah, kemudian ada syariah, kemudian ada akhlak. Ketiga aspek ini merupakan satu kesatuan dari ajaran Islam. Jadi dari 3 aspek dasar sebelumnya, yaitu itu Islam, iman, dan ihsan, barulah muncul konsep ataupun aspek yang ketiga ini, yaitu akidah, syariah, kemudian akhlak. Akidah itu sebagai esensi penjelasannya adalah tentang keyakinan Islam. Kemudian syariat itu ya hukum Islam. Kemudian akhlak itu tentang moralitas Islam. Konsep kajian dalam Islam. Kerangka dasar Islam dijabarkan dalam 3 konsep, yaitu yang saya sebutkan tadi, iman, Islam, dan ihsan. Insyaallah bisa kita jelaskan di lain kesempatan juga, karena ini sangat luas sekali tentang pelajaran tentang iman, Islam, dan ihsan ini. Dari ketiga konsep dasar inilah muncul 3 konsep kajian dalam Islam, yaitu akidah, syariat, dan akhlak. Sebagai garis besarnya, akidah itu apa sih? Akidah yaitu tentang keimanan. Tentunya ini adalah bab hati kita, bab hati yang meliputi iman kepada Allah, kepada malaikat, kepada kitabnya Allah, rasul-rasulnya, kemudian hari akhir atau kiamat, dan qadarnya Allah. Tentunya kita lebih jauh untuk pemahaman ini, karena ini termasuk tentang pelajaran qawaidul khamsin atau akidah-akidah yang 50 tadi itu. Dari kajian akidah ini tentang masalah keimanan ini akan melahirkan bidang ilmu yang disebut dengan ilmu kalam, ilmu ketuhanan, ilmu tauhid, ataupun bisa disebut dengan teologi Islam. Kemudian syariat itu seperangkat norma ataupun aturan yang peraturannya itu langsung dari Allah dan Rasulnya. Makanya tidak boleh kita itu berubah dengan syariat itu, karena memang ini jalan satu-satunya kita itu menghambakan diri kepada Allah, itulah syariat, dan tidak bisa diubah-ubah. Nah, tentunya akan mengatur hubungan manusia dengan Allah, hablum minallah. Kemudian manusia dengan sesamanya, yaitu hablum minannas. Semuanya ini luas, penjabarannya luas, pemahamannya pun harus kita detail. Bagaimana sekiranya ibadah kita itu memang benar-benar tepat dan benar. Karena kenapa? Antara yang tahu dan tidak mengetahui tentang tata cara ibadah dan hukum itu beda dengan orang yang tidak mengetahui, baik itu dari tingkat pahalanya dan tingkat kesahannya ataupun kehalalannya. Kemudian yang terakhir, dari 3 konsep
yang turunan dari 3 konsep sebelumnya, yaitu iman, Islam, dan ihsan, adalah yang terakhir adalah akhlak. Akhlak di sini lebih menitik beratkan pada pembinaan moral atau tingkah laku manusia, termasuk sikap dan wataknya. Bidang akhlak ini merupakan kesempurnaan Islam sangat sekali. Makanya akhlak ini di peringkat pertama atau di peringkat atas, sedangkan konsep sebelumnya atau aspek sebelumnya, ihsan itu di tingkat paling atas. Kalau kira-kira saya gambarkan, Islam itu akarnya, kemudian iman itu adalah batangnya atau pohonnya, kemudian ihsan itu adalah buahnya. Kira-kira seperti itu. Jadi secara umum akhlak itu di sini dibagi 2, yaitu akhlak kepada Sang Kholik, kepada Sang Pencipta, bagaimana kita berakhlak atau cara menyembahnya kepada Allah yang betul bagaimana, kemudian bagaimana akhlak kita, moral kita itu kepada sesama makhluk. Dan sesama makhluknya ini pun juga luas sekali. Ada namanya akhlak kepada sesama makhluk, kita sebagai sesama manusia, juga kepada makhluk yang lain. Makhluk yang lain itu tentunya adalah makhluk yang mati lah. Makanya makhluk itu kan ada 2, ada makhluk yang hidup, ada makhluk yang mati. Sama-sama ciptaan dari Allah. Sama-sama ciptaan dari Allah. Makhluk hidup pun bukan hanya asal sesama manusianya, kepada binatang itu kita harus mempunyai akhlak. Kemudian di sini saya coba mendefinisikan tentang syariat, kemudian ada fikih dan usul fikih, karena penting sekali ini kita jelaskan, karena dari sumber hukum utama primer tadi itu, mulai dari Al-Quran dan hadis ini, sumber syariah ini, kemudian akan muncullah kemudian pemikiran-pemikiran dari 2 sumber hukum utama itu, yaitu tentang ijtihad. Dari ijtihad itu nanti yang kalau kita ketahui nanti akan muncul produk hukum seperti ijma, qiyas, istisab, istihsan, uruf, masalah mursalah, kemudian syar'u man qabalana, kemudian qaulus sahabah dan lain sebagainya. Banyak dari ijtihad itu muncul cabang-cabang atau produk-produk hukum yang itu tentunya berkaitan dengan fikih dan usul fikih itu. Perlu diketahui sebagai tambahan, ijtihad tadi itu adalah bagaimana usaha dari seorang mujtahid. Ijtihad itu apa sih? Ya, usaha mencurahkan segenap kemampuan dan kesanggupan intelektual, kecerdasan, kepintaran yang notabene-nya tidak ada embel-embel ini dan itu, politik dan lain sebagainya, tidak ada, dalam mengistimbatkan atau menetapkan atau menentukan hukum praktis yang diambil dari dalil yang terperinci, tentunya ya dari Al-Quran dan hadis tersebut, karena ini adalah sumber primer hukum atau syariat tadi itu. Begitu, itu sekedar pemantik daripada ijtihad. Syariat adalah hukum amaliyah yang berbeda menurut perbedaan Rasul yang membawanya. Syariat yang datang kemudian mengoreksi dan membatalkan syariat yang lebih dahulu. Sedangkan dasar agamanya yaitu akidah atau tauhid, tidak berbeda di antara para Rasul. Syariat itu ya tentunya sudah ada
dari Rasul pertama, yaitu Nabi Adam itu sudah ada syariat. Kemudian ada syariat yang dihapus, kemudian disempurnakan, disyariatkan kepada umat manusia. Karena Nabi Muhammad adalah utusan yang terakhir sebagai penyempurna, maka syariat dan kita sebagai umat Nabi Muhammad ya harus mengikuti syariat Nabi Muhammad. Walaupun syariat sebelumnya itu ada. Kemudian fikih. Apa sih fikih? Fikih di sini didefinisikan sebagai ilmu tentang hukum-hukum syara. Hukum-hukum syara yang bersifat amaliyah, bersifat pekerjaan, yang digali dari dalil-dalil terperinci. Lagi-lagi kembali kepada Al-Quran dan hadis. Objek pembahasan ilmu fikih ini adalah perbuatan orang mukallaf. Sumber fikih adalah pemahaman atau pemikiran para ulama mujtahid yang saya sebutkan tadi terhadap syariat, yaitu dari Al-Quran dan Sunnah itu. Jadi sekali lagi objek dari pembahasan ilmu fikih adalah perbuatan orang mukallaf. Apa sih orang mukallaf itu? Orang mukallaf itu orang yang sudah akil balik, muslim, baik itu laki-laki ataupun perempuan, pendek, hitam ataupun putih ataupun gemuk, asalkan dia itu sudah akil balik, itu sudah dikatakan mukallaf. Dalam arti yang lain, mukallaf itu dia sudah terbebani untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban dari syariah tadi itu. Artian bagaimana? Kalau dia yang mengerjakan dapat pahala, kemudian kalau dia meninggalkan ya pasti dia itu dosa, dan tentunya akan mendapatkan siksa di akhirat nanti. Itu namanya sudah orang mukallaf. Kemudian usul fikih. Usul fikih itu ilmu tentang cara-cara mengeluarkan atau menentukan hukum-hukum syara. Nah, seperti tadi tentang teori tadi itu, makanya teori tadi itu mengaptasikan dari suatu realitas atau fakta dan berulang-ulang. Makanya digalilah dari sumber pokoknya dari Al-Quran, baik itu karena Al-Quran itu adalah berupa teks ataupun nas, tentunya kita harus menggali dari kalimat atau perkata dari Al-Quran, dan itu pun juga membutuhkan pengetahuan yang begitu susah ataupun sulit. Gramatika bahasa ataupun istilah lain kita harus sangat menguasai ilmu alat, yaitu nahwu dan sorof, yang sangat menurut saya juga sangat sulit sekali. Seperti saya gambarkan bahwasanya usul fikih ataupun dengan munculnya teori itu sehingga diteorikan ya termasuk dari usul fikih ini. Seperti dalam ayat Al-Quran itu ada kalimat aqimus shalah wa atuz zakah dan lain sebagainya. Di situ para mujtahid menggali dari kata per kata, kemudian kalimat per kalimat, sehingga ditemukanlah premis tadi itu. Kalau begini maka begitu, kalau begitu maka harus begini. Saya contohkan tadi itu kalimat aqimus shalah wa atuz zakah. Setelah dikelola dari perkata itu, sehingga muncullah teori tersebut. Bagaimana munculnya itu? Aqimus shalah, dirikanlah sholat. Di situ kan ada kalimat perintah, sehingga bila ada kalimat perintah ataupun perintah sudah itu qarinahnya, qarinah itu ya, indikatornya adalah menunjukkan wajib. Sekali lagi, bila ada perintah, qarinahnya atau indikatornya adalah menunjukkan wajib. Makanya
dibuat rumuslah ini. Aqimus shalah. Bila itu sudah menunjukkan perintah, maka indikatornya adalah wajib. Kalau dalam usul fikih, kalau tidak keliru, kira-kira kalimatnya al-aslu fil amri lil wujub. Asal dari setiap perintah itu adalah wajib. Gitu. Akhirnya dengan tersendirinya bahwasanya sholat itu adalah diperintahkan dan wajib, ataupun bukan perintah lah. Dalam usul fikih, insyaallah yang saya ingat seperti ad-daruratu tubihul mahdhurat. Ad-daruratu tubihul mahdhurat. Kondisi terpaksa, kondisi mudarat itu membolehkan sesuatu yang dilarang. Contohnya ya, tidak ada yang bisa dimakan hanya kecuali ular, karena mudarat, ya dimakan saja. Tapi kalau kita sudah menemukan sate dan gulai ataupun roti, maka mudarat tadi itu dengan tersendirinya akan hilang. Artian kalau kita memakan nanti ada konsekuensi, memakan ular itu adalah haram. Kira-kira seperti itu gambarannya. Jadi disitulah keluasan daripada hukum primer Al-Quran dan hadis itu. Semakin kita pelajari, maka semakin banyak hikmah ilmu yang akan kita ambil, dan menjadi mantaplah ibadah kita, dan hasilnya pun akan lebih banyak pahala. Dan kita mengakses Al-Quran dan hadis tidak disekat-sekat. Artian siapa saja yang bisa mengakses, membaca dan mempelajari Al-Quran, siapa saja. Kita lanjutkan. Sekarang kita akan melihat tentang perbedaan antara syariat dan fikih. Tentu di sini ada perbedaan yang sangat signifikan, ya, karena memang syariat dan fikih itu memang berbeda dan juga tidak bisa dipisahkan. Kita bacakan, syariat berasal dari Allah dan Rasulnya, sedangkan fikih berasal dari pemikiran manusia. Kedua, syariat terdapat dalam Al-Quran dan kitab-kitab hadis, sedangkan fikih terdapat dalam kitab-kitab fikih, karena memang produk dari ijtihad atau para mujtahid. Ketiga, syariat bersifat fundamental dan mempunyai cakupan yang lebih luas. Yang dimaksudnya ini adalah masuknya akidah, kemudian masuknya akhlak, itu adalah syariat. Sedangkan fikih bersifat instrumental dan cakupannya hanya terbatas pada hukum yang mengatur perbuatan manusia. Kemudian syariat mempunyai kebenaran yang mutlak ataupun absolut dan berlaku abadi sampai kiamat. Sedangkan fikih mempunyai kebenaran yang relatif dan bersifat dinamis. Wong namanya relatif itu tidak mutlak. Kemudian syariat hanya satu, sedangkan fikih lebih dari satu, seperti terlihat dalam perbedaan di mazhab-mazhab fikih. Tentunya kita harus mempelajari tentang apa itu mazhab. Mungkin bisa didiskusikan di tempat yang lain. Kemudian yang keenam adalah syariat menunjukkan kesatuan dalam Islam, sedangkan fikih menunjukkan keragaman dalam Islam. Dari keenam tadi itu, insya Allah kita sudah bisa membedakan antara syariat dan fikih. Sebelum saya lanjutkan juga, mungkin saya akan coba menerangkan tentang tentang hukum-hukum yang kita bicarakan ini. Hukum yang kita bicarakan di sini kan meliputi
berbagai hukum. Kalau tadi itu secara globalnya saja hukum Islam atau syariah Islamiyah atau fiqhul Islam, hukum itu kan dibagi tiga. Ada itu hukum syar'i atau hukum syariat atau hukum fikih. Sekali lagi, apa hukum syariat itu? Hukum yang berkaitan dengan perintah dan larangan. Kemudian ada namanya hukum adi atau hukum adat. Sudah kita ketahui, namanya adat itu adalah kebiasaan. Hukum yang berkaitan dengan adat atau kebiasaan dari manusia itu sendiri. Kemudian yang ketiga adalah hukum akli, hukum yang berkaitan dengan akal manusia. Makanya saya coba ingin menerangkan biar tidak ada salah paham. Tentunya ini bisa ditemukan di literatur khazanah kitab Islam, bisa ditemukan di syariah Islamiyah ataupun di kitab fikih Islami. Apa sih hukum syar'i tadi itu? Hukum syar'i adalah diantaranya itu adalah wajib, kemudian ada haram, ada sunnah, kemudian ada makruh, kemudian yang terakhir adalah mubah. Makanya kalau kita definisikan satu persatu, wajib itu ya merupakan suatu hal yang wajib, yang harus kita laksanakan atau kita lakukan. Siapa yang melakukan? Yang tentunya orang muslim, orang Islam yang mukallaf, akil dan balik, baik itu laki-laki ataupun cewek ataupun hitam ataupun putih, pokoknya yang namanya manusia sudah. Apa sih fardu ain itu? Apa sih fardu atau wajib itu? Ya, yang kita ketahui itu apabila kita lakukan, kita mendapat pahala ataupun mendapat balasannya. Ya, kalau kita meninggalkan, ya pasti kita akan berdosa. Konsekuensinya ya akan mendapat siksaan di akhirat nanti. Dan wajib ataupun fardu ini walaupun kalimatnya berbeda tapi esensinya sama. Ada istilah wajib, ada istilah fardu, tapi esensinya adalah sama. Walaupun ada segelintir ulama itu membedakan, tapi itu ada di kaidah-kaidah fikih. Namun kita harus mengetahui wajib ataupun fardu ini ada dua. Ada namanya fardu ain, ada namanya fardu kifayah, atau bisa dikatakan wajib ain atau wajib kifayah. Wajib ain atau fardu ain ini apa? Ya, kewajiban yang harus dilakukan atas diri kita sebagai seorang muslim yang mukallaf tadi, baik laki-laki ataupun perempuan. Karena kenapa? Karena ia mengandung wajib yang berat, harus dilaksanakan. Rela ataupun tidak rela, ikhlas atau tidak ikhlas, harus dikerjakan karena konsekuensinya sebagai hamba. Konsekuensi sebagai hamba. Bagaimana? Ya, kita harus lakukan. Tidak boleh ditinggalkan kecuali mempunyai atau memiliki udzur atau istilah lain udzur syar'i yang kuat. Itu pun kita wajib istilahnya tetap wajib dilakukan. Kita wajib melakukan walau sampai isyarat seperti sholat itu. Sholat utamanya ataupun prakteknya itu wajib berdiri. Kita tidak mampu ataupun udzur karena sakit, kita boleh duduk. Kemudian duduk tidak bisa, ya boleh tidur tidak bisa dengan isyarat gerakan. Kalau isyarat gerakan tidak bisa, ya dengan peminggiran hati ataupun dengan zikir. Kalau tidak bisa, ya kita sholati. Itu namanya fardu ain. Jadi penekanannya untuk fardu ain itu adalah fardu atau kewajiban yang berat untuk
per individu, tidak boleh diwakilkan. Walaupun kita sekonyong-konyong kotor kita kepada istri atau kepada suami, tidak boleh diwakilkan. Itulah namanya fardu ain. Ya contohnya sholat tadi itu, ataupun puasa. Makanya rukun-rukun Islam itu adalah fardu ain untuk kita. Kemudian fardu kifayah. Fardu kifayah itu fardu ataupun pekerjaan yang wajib dilaksanakan oleh seorang muslim mukallaf akil balik, tetapi jika sudah ada satu di antara banyaknya orang tapi dia sanggup melaksanakan, ya maka terlepaslah kewajiban untuk melakukan. Seperti halnya mensolati mayit ataupun jenazah, itu fardu kifayah. Andaikan dalam satu RT itu tidak ada yang melaksanakan, tapi satu yang melaksanakan, maka warga di situ tidak mempunyai beban dosa, asalkan ada yang mensolati. Tapi bila tidak ada sama sekali yang mensolati, maka berdosanya pun se-RT itu. Itu arti wajib ain atau wajib kifayah. Kemudian dari hukum syariat tadi itu ada hukum yang kedua, yaitu haram. Apa haram itu? Haram itu ya larangan yang apabila ditinggalkan, ya larangan yang apabila ditinggalkan kita mendapat pahala, dan jika dilakukan pasti akanlah berdosa. Makanya setiap pelanggaran dari perbuatan yang dilarang itu dinamakan perbuatan maksiat ataupun dosa. Apa perbuatan contohnya seperti itu? Ya kalau yang saya ketahui dosa yang paling besar itu di urutan ke atas itu adalah minum arak, itu minum khamr, narkotika, narkoba, itu dosa yang paling terbesar sebenarnya. Kenapa? Karena setelah itu akan tumbuh dia itu melakukan perbuatan dosa lagi. Makanya urutan yang kedua itu berzina, kemudian membunuh. Seperti kisahnya Barsisa itu. Ya berjudi, berdusta, menipu, mencuri, mencaci maki, ya banyak lagi lah contoh-contoh yang lain. Tentunya itu adalah sanksinya pasti adalah disiksa karena dosa-dosa yang diperbuat. Alhamdulillah min dzalik. Semoga kita dijauhkan utamanya minuman arak tersebut. Itu sumber hukum atau hukum syarak yang kedua. Kemudian yang ketiga itu ada namanya sunnah. Sunnah, bukan sunat ya, sunnah. Dalam bahasa lain ada yang mengatakan mandhub, ada yang mengatakan mustahab. Ya, intinya adalah sesuatu perbuatan yang dicintai, yang disenangi oleh Allah dan Rasulnya. Sunat itu ya bila kita mengerjakan, dilaksanakan, ya tentunya kita akan mendapat pahala. Namun apabila kita meninggalkan, ya kita tidak berdosa. Nah, dari sunnah ini banyak definisi-definisi yang lain ataupun banyak macam-macam sunnah lah begitu. Makanya sunnah itu dibagi 4 kan. Ada namanya sunnah hayat ataupun sunnah ain, ada namanya sunnah kifayah, ada sunnah muakkadah, ada sunnah ghairu muakkadah. Sunnat hayat itu ya perbuatan yang sangat dianjurkan untuk dilaksanakan tiap-tiap muslim. Seperti ya sholat sunat rawatib. Sholat sunat rawatib itu sholat sebelum atau sesudah sholat fardu, sholat tahajud, sholat tasbih, sholat duha, dan banyak lagi sunat-sunat hayat itu. Kemudian ada sunat kifayah. Ada sunat kifayah. Sunat kifayah itu seperti apa? Ya memberi salam. Itu sunat kifayah. Jadi kita rombongan yang memberi ucapan salam hanya satu, itu sudah gugur yang lain karena yang satu sudah mengucapkan salam. Tapi yang menjawab adalah wajib. Itu makanya nanti di dalam sunat itu ada kewajiban, di dalam kewajiban itu ada sunnah. Mungkin itu definisi ataupun bisa berlanjut diskusi kita. Namanya sunat kifayah sekali lagi pekerjaan yang dianjurkan untuk dilaksanakan oleh setiap muslim
Namun sunnah ini cukup jika telah dilaksanakan oleh satu orang, seperti memberi salam atau menjawab orang yang sedang bersin, itu namanya sunnah kifayah. Kemudian itu ada sunnah muakkadah, sunnah yang dikokohkan atau yang dikuatkan. Dalam divisi lain sunat yang selalu dilaksanakan oleh baginda Rasulullah SAW, seperti sholat Idul Fitri yang kemarin kita laksanakan, kemudian sholat Idul Adha dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir ada namanya sunnah ghairu muakkadah. Sunnah ghairu muakkadah itu bagaimana? Ya seperti yang saya sebutkan tadi itu, sunnah atau pekerjaan amaliyah Rasulullah itu kan bisa dikatakan sunat, atau pekerjaan Rasulullah itu kan bisa dikatakan sunat. Ada namanya sunat akwal, ada sunat af'al, ada sunat takriri. Nah, ada lagi yang keempat, yaitu nama sunat hamiyah. Hamiyah itu secara bahasa kan cita-cita lah. Makanya sunat ghairu muakkadah itu persis seperti sunat hamiyah tadi itu, yaitu segala sesuatu yang diinginkan atau yang dicita-citakan oleh Rasulullah untuk dilaksanakan ternyata tidak dilaksanakan karena Rasulullah wafat. Seperti beliau ingin berpuasa sunat tasyu'a. Tasyu'a itu 9 bulan Muharram, ingin berpuasa 9 bulan Muharram. Beliau ingin melaksanakan tapi tidak sempat melaksanakan, beliau sudah meninggal. Disitulah namanya sunat ghairu muakkadah atau sunat hamiyah. Tentunya kalau kita berbicara sunat itu nanti banyak definisi di dalamnya. Kalau kita mengambil apa yang dikerjakan oleh Rasulullah kita harus kerjakan. Ya tunggu dulu. Sesuatu sunnah itu belum bisa dikerjakan oleh umatnya. Karena apalagi definisi sunnah af'alnya Rasulullah, sunnat atau pekerjaan tingkah laku yang dikerjakan oleh Rasulullah, itu kan dinamakan af'aliyah khususiyah. Af'al khususiyah, pekerjaan yang khusus. Maksudnya bagaimana? Ya, sholat tahajud itu khusus kepada Nabi. Kemudian Nabi Muhammad menikah lebih dari 4, itu khusus, umatnya tidak boleh meniru, haram meniru. Nah, itu namanya af'al khususiyah. Kita lanjutkan hukum syara' yang keempat, yaitu makruh. Makruh secara bahasa itu kan dibenci lah, tidak disenangi, hindari. Jadi makruh itu perbuatan yang dibenci, tidak disenangi di dalam agama Islam. Tetapi tidak berdosa jika dilakukan dan berpahala bila ditinggalkan. Ya seperti makan pete, bawang putih, bawang merah, merokok, itu kan hal-hal yang makruh. Kalau bisa hindari, kalau bisa ditinggalkan agar kita mendapat pahala. Kira-kira seperti itu untuk makruh. Kemudian hukum syari' yang kelima itu adalah mubah. Mubah ini ada yang menyebutkan halal, ada yang mengatakan jaiz. Apa sih mubah itu? Ya, pekerjaan yang boleh dilakukan atau boleh ditinggalkan. Dikerjakan monggo, tidak dikerjakan monggo. Ya, bila ditinggalkan ya tidak berdosa, bila dikerjakan ya tidak berpahala. Seperti itu kira-kira. Ya misalnya setiap hari kita kan sudah makan, minum, mandi, kemudian contoh-contoh yang lain lah. Itu jaiz ataupun mubah. Kita mau mandi 1 hari 3 kali, mau tidak mandi 1 minggu, ya terserah.
Karena kalau kita kerjakan ya kita tidak mendapat pahala, ditinggalkan pun tidak mendapat pahala. Kecuali mubah ini bisa naik satu strip menjadi sunat. Makanya hukum syari mubah ini bisa bernilai sunat tergantung daripada niatnya nanti. Seperti minum dan makan, mandi tadi itu. Kalau niatnya makan itu ya, makan itu agar lebih kuat dalam beribadah, kemudian mandi itu agar sholat kita lebih harum, lebih bersih, maka akan bernilai sunnah. Asalkan kita lepas, memang riya tidak ada, sombong tidak ada, berpakaian memang sudah niat berpakaian dengan cara kebersihan tadi karena unsur untuk lebih fokus, ya maka nilainya akan sunnah. Itu tentang mubah. Jadi hukum yang dimunculkan dalam hukum syari itu ya ada wajib, kemudian ada haram, kemudian ada sunat, kemudian ada makruh dan mubah. Kemudian pembagian hukum yang kedua, bagian hukum yang kedua yaitu hukum adi atau hukum adat. Insya Allah sudah kita mengetahui bahwasanya kebiasaan itu akan menjadi sebuah adat. Al-muhakkamatu al-adatu muhakkamatun. Kebiasaan itu akan menjadi sebuah adat. Kebiasaan itu akan menjadi hukum. Apa hukum adat itu? Ya sesuatu atau menetapkan sesuatu bagi sesuatu yang lain, atau menolak sesuatu karena sesuatu itu sudah ada karena kejadiannya berulang-ulang, akan menjadi adat. Karena sudah menjadi kebiasaan, maka masuk dalam ranah hukum. Contohnya api itu kan panas dan dapat membakar. Membakar apa saja? Ya contohnya membakar kertas. Makanya jika orang berpegang teguh pada kebiasaan yang telah dilakukan secara berulang-ulang seperti hanya api tadi, maka hukum akan menetapkan bahwasanya api itu memang panas itu dan mesti dapat membakar segala macam-macam kertas kalau kita contohkan ke kertas. Kira-kira seperti itu untuk masalah hukum kebiasaan ini atau hukum adat ini. Kemudian hukum yang ketiga dari pengelompokan hukum tadi itu, dari hukum syar'i, hukum adat, kemudian ada hukum akli. Jadi yang banyak perlu diterangkan itu adalah hukum syar'i dan hukum akli. Hukum akli itu adalah hukum akal. Nah, kalau hukum akal itu definisinya sudah beda. Apa? Ya menetapkan sesuatu keadaan atau adanya sesuatu untuk adanya sesuatu. Itu menetapkan sesuatu keadaan untuk adanya sesuatu. Atau begini, mentiadakan sesuatu karena ketidakadaannya sesuatu itu. Sekali lagi, mentiadakan sesuatu karena ketidakadaannya sesuatu itu. Kalau kita gambarkan atau saya contohkan begini, tidak mungkin ada rumah jika tidak ada tukang pembuat rumahnya. Atau begini lagi, tidaklah mungkin ada kursi kalau tidak ada pembuat kursi tersebut alias tukang kursi tersebut. Itu ada proses, namanya itu hukum akal. Hukum akal ini juga melahirkan hukum wajib, hukum akal wajib. Wajibnya itu pun wajib, ada wajib doruri, ada wajib nadhari.
Makanya kalau definisi hukum akal wajib ini, wajib dalam hukum akal ini, ya sesuatu yang tidak dapat diterima oleh akal akan ketidakberadaannya. Dari wajib ini kemudian ada dua, ada wajib daruri, ada wajib nadori. Garis besarnya kalau wajib nadori itu sesuatu yang bisa dimengerti tanpa bukti lah begitu, tanpa dalil, langsung percaya. Contohnya, setiap zat yang hidup pasti ada nyawanya. Itu tanpa bukti, itu tanpa dalil, namanya wajib daruri. Akal itu akan tidak menerima akan ketidakadaannya. Kemudian ada namanya wajib nadori, kebalikan dari wajib daruri. Kalau nadori itu harus menggunakan bukti, harus ada dalilnya. Seperti atau contohnya, Allah itu wajib ada. Allah itu wajib ada. Untuk membuktikan harus ada dalil, harus ada pembuktian atau ada keterangan yang kuat. Seperti itu kira-kira. Kemudian ada itu hukum akal mustahil. Mustahil, ini yang berperan kan akal. Mustahil itu ya kebalikan dari wajib tadi itu, yaitu sesuatu yang tidak bisa diterima akal akan keberadaannya, bukan ketidakberadaannya, akan keberadaannya. Dan mustahil tersebut dibagi juga sama, ada mustahil daruri, ada mustahil nadori. Kalau mustahil daruri tentunya dia tidak usah pakai dalil, sudah tidak usah pakai dalil. Ya, contohnya, ya mustahil seorang anak melahirkan ibu, tidak mungkin lah kan, itu mustahil lah. Sudah pasti bahwasanya anak itu dilahirkan ibu, tak mungkin, tidak pasti atau mustahil anak melahirkan ibu. Kemudian yang mustahil yang kedua, mustahil nadhari, tanpa bukti. Saya contohkan, Allah itu mustahil mempunyai anak. Untuk memperkuat ini ya harus ada dalilnya. Makanya dalam qawaid akidah itu, itu kita harus lebih intens untuk mempelajari tentang akidah tadi itu, aqaid khamsin lah utamanya. Kemudian dari hukum akal yang terakhir, mohon maaf ini melebar penjelasannya, yaitu jaiz. Jaiz itu mungkin. Bagaimana definisinya? Ya sesuatu yang mungkin saja ada atau mungkin tidak ada. Wong namanya jaiz, bisa jadi atau tidak jadi. Mungkin saja ada, mungkin saja tidak ada, itu namanya jaiz. Sama, jaiz juga dibagi dua, ada yang daruri, ada yang hadori. Ada daruri, ada nadori. Kalau daruri sekali lagi tidak membutuhkan dalil, tapi kalau nadori membutuhkan dalil. Yang jaiz nadori tadi mungkin ada atau mungkin tidak ada. Seperti ini, seorang wanita mungkin saja bisa melahirkan kembar 2, bisa kembar 4, ataupun bisa kembar 8 dan seterusnya. Nah, itu mungkin terjadi. Kita kan sudah mengetahui Siti Hawa itu melahirkan 24 kali. Setiap melahirkan kembarnya itu bukan perempuan-perempuan, tapi laki-laki perempuan selama 24 kali. Itu kan mungkin terjadi. Apa yang tidak mungkin kalau Allah sudah memungkinkan? Kalau jaiz nadhari, contohnya langsung saya contohkan, batu mungkin bisa berubah menjadi emas. Batu bisa berubah menjadi emas. Untuk merubahnya itu, ya mungkin saja terjadi, bisa saja. Entah itu dipanaskan dan dengan cara-cara begini, mungkin bisa terjadi.
Atau kejadian seperti Nabi Musa itu, tongkat bisa berubah menjadi ular. Mungkin, dan Allah bisa saja. Seperti itulah tentang masalah jais itu. Fi'luku mujinin autar kuhu. Allah bisa memungkinkan dia itu berbuat ataupun tidak. Sekali lagi, hikmah daripada hukum syari, hukum adi, hukum akli ini, cara mendeteksinya begini. Untuk mendeteksi dari hukum-hukum tadi itu, jika ada orang mengatakan wajib atas tiap-tiap mukallaf, orang muslim tadi, akil yang balik, berarti yang dimaksud itu adalah wajib menurut hukum syara. Oke. Kemudian apabila atau jika orang itu mengatakan wajib bagi Allah dan Rasulnya, maksudnya di situ adalah wajib menurut hukum akal. Jadi wajib di hukum syara dan wajib di hukum akli itu beda. Kemudian apabila ada orang mengatakan wajib bagi makhluknya, pasti yang dimaksud adalah wajib menurut hukum adat atau kebiasaan ini. Mungkin dari gambaran-gambaran tadi itu, kemudian skema yang saya ambil ini dari agama bisa jenengan bisa dipahami. Di situ ada rukun, isi, ilmu, praktek, kemudian Islam, iman, dan ihsan. Isinya Islam itu seperti apa, iman itu isinya apa, ihsan itu isinya apa. Kemudian ilmunya itu bagaimana, dari Islam dan iman dan ihsan itu, kemudian prakteknya bagaimana. Makanya di sini kalau Islam isinya itu tentunya ketentuan-ketentuan beribadah kita kepada Allah, kemudian juga kepada sesama makhluknya. Ilmunya itu adalah fikih, prakteknya adalah madhab. Kemudian iman itu isinya atau esensinya adalah pokok keyakinan, kepercayaan hati. Ilmunya adalah usuluddin ataupun ilmu kalam, akidah atau teologi Islam. Prakteknya adalah firqah. Kemudian ihsan. Ihsan itu esensinya sikap atau amal batin atau penghayatan batin kita. Ilmunya adalah tasawuf, kemudian prakteknya adalah thariqah. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf sekali lagi apabila penjelasan atau kriteria atau definisi ini terlalu jauh dari materi-materi sebelumnya. Saya mohon maaf sekali lagi kalau itu benar murni dari Allah, tapi kalau saya itu pasti dari saya. Kalau salah pasti dari saya. Jadi kalau benar itu pasti dari Allah, kalau salah itu pasti dari saya. Untuk itu saya mohon maaf. Kita akhiri. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna allati yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih lana wa qarabatin lana fi dinina. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiran wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.